Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anseptiana Firmansyah dari kelas PPLG 1. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang pemodelan perangkat lunak, yaitu ada 3. Yang pertama ada komponen diagram, yang kedua ada objek diagram, dan yang terakhir itu komposit diagram. Komponen diagram. Komponen diagram dapat dianggap sebagai diagram khusus dari UML. Diagram ini tidak menggambarkan fungsi-fungsi dari sistem, melainkan menggambarkan komponen-komponen yang dapat digunakan untuk membuat fungsi-fungsi yang ada dapat berjalan. Selanjutnya, komponen diagram digunakan untuk menggambarkan komponen yang diperlukan agar fungsi tersebut dapat bekerja. Komponen diagram juga dapat dianggap sebagai sebuah diagram yang berfungsi menggambarkan implementasi statis dari sebuah sistem. Dengan demikian, sebuah komponen diagram tidak dapat menggambarkan sistem secara keseluruhan, melainkan harus dilakukan dengan banyak diagram untuk banyak momen. Dapat disimpulkan bahwa komponen diagram dapat digunakan untuk beberapa tujuan, yaitu yang pertama ada memodelkan secara visual komponen-komponen yang ada di dalam sistem. Yang kedua, membangun komponen yang dapat dijalankan atau dieksekusi dengan menggunakan proses rekayasa maju dalam kurung atau forward engineering dan rekayasa mundur atau reverse engineering. Yang ketiga, menggambarkan pengorganisasian komponen dan hubungan di antaranya. Komponen diagram dapat dibuat dalam berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan paling sederhana sampai tingkatan detail dan kompleks. Tipe komponen diagram manapun yang dipilih, Anda perlu memahami simbol-simbol UML yang digunakan untuk menggambarkan diagram tersebut. Berikut ini akan ditunjukkan beberapa simbol yang digunakan untuk elemen-elemen penyusun sebagai komponen diagram. Ada 6, yaitu pertama ada komponen, yang kedua node, yang ketiga antarmuka, yang keempat package, yang kelima ada relasi, dan yang terakhir itu ketergantungan atau dependency. Apa itu komponen? Komponen adalah elemen utama dari sebuah komponen diagram. Komponen menggunakan simbol seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Komponen ini menggambarkan simbol seperti persegi panjang dan elemen utama dari sebuah komponen diagram. Selanjutnya ada node atau node. Node digunakan untuk mewakili perangkat lunak atau perangkat keras yang berhubungan dengan sistem perangkat lunak yang sedang dibangun. Node digambarkan dengan menggunakan simbol kotak seperti yang digambarkan di samping. Node ini seperti persegi yang digunakan untuk mewakili perangkat lunak ataupun perangkat keras. Selanjutnya ada antarmuka. Apa sih antarmuka? Antarmuka adalah komponen yang digunakan oleh perangkat lunak untuk menghubungkan sebuah komponen. Tugasnya yaitu menjalankan sebuah fungsi dengan pengguna. Antarmuka digambarkan menggunakan simbol lingkaran seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Yang keempat ada package. Package digunakan untuk menggambarkan suatu komponen di organisasi. Package digambarkan menggunakan simbol yang ditunjukkan oleh gambar. Package ini hampir sama seperti komponen
seperti komponen, yaitu digambarkan persegi panjang. Yang selanjutnya, yang kelima ada relasi. Apa itu relasi? Relasi menggambarkan hubungan atau komunikasi antar komponen yang ada dengan komponen diagram. Ada beberapa tipe relasi tersebut yang digambarkan menggunakan simbol garis lurus dalam kurung atau bisa disebut komunikasi, dan garis dengan tanda panah kosong dalam kurung atau disebut interintense seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Seperti anak panah tapi untuk menghubungkan sebuah komponen dengan komponen diagram. Selanjutnya ada ketergantungan atau dependensi. Ketergantungan digunakan untuk menggambarkan sebuah komponen pada komponen lainnya. Ketergantungan digambarkan dengan menggunakan simbol tanda panah dengan garis putus-putus seperti yang ditunjukkan gambar. Ada dua jenis ketergantungan, yaitu ketergantungan satu arah dan ketergantungan dua arah, seperti ditunjukkan oleh gambar. Kita lanjut ke pembahasan materi yang kedua, yaitu objek diagram. Objek diagram merupakan turunan dari kelas diagram. Oleh karena itu, objek diagram akan bergantungan pada kelas diagram. Objek diagram adalah bentuk objek instan dari sebuah kelas diagram. Objek diagram ini dapat dianggap sebagai pandangan statis dari sebuah sistem pada momen tertentu. Objek diagram digunakan untuk menggambarkan kumpulan-kumpulan objek dan relasi antar objek pada saat tertentu. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum menggambarkan sebuah objek diagram antara lain ada 3. Yang pertama ada analisis sistem secara keseluruhan. Yang kedua ada pertimbangkan hanya instan-instan yang melingkupi sebuah fungsi. Dan yang terakhir, tentukan sebuah optimalisasi jumlah objek diagram yang ingin digambarkan mengingat jumlah instan yang tak terbatas. Selain itu, menggambarkan sebuah objek diagram ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain ada 7. Yang pertama yaitu objek diagram terdiri atas objek-objek. Yang kedua, link antar objek digunakan untuk menghubungkan objek-objek. Yang ketiga, objek diagram diberi nama yang mempunyai arti yang mengindikasikan tujuan dari objek diagram tersebut. Yang keempat, elemen-elemen penting harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum memulai menggambar objek diagram. Yang kelima, hubungan antar objek harus diklarifikasi terlebih dahulu sebelum menggambarkan objek diagram. Dan yang keenam, nilai-nilai dari berbagai elemen yang berbeda perlu diidentifikasi untuk disertakan di objek diagram. Dan yang terakhir yaitu 7. Tambahkan catatan yang sesuai pada poin tertentu yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Sebagai contoh, suatu objek diagram dapat memodelkan objek-objek instan yang ada di sebuah sistem. Anda dapat melihat gambar di samping yang menunjukkan objek diagram untuk sistem perpustakaan pada saat proses transaksi peminjaman buku dilakukan. Pada gambar di samping dapat dilihat objek diagram untuk sistem perpustakaan, khususnya yang menunjukkan objek-objek yang berhubungan dengan objek anggota pada saat proses peminjaman dilakukan. Dan yang terakhir ada komposit diagram. Komposit diagram adalah salah satu diagram baru yang ditambahkan ke UML.
Komposit diagram merupakan salah satu diagram struktur UML yang terdiri dari kelas-kelas, antarmuka, package, dan relasi antara mereka, dan menyediakan pandangan logika dari sebagian atau seluruh sistem perangkat lunak yang dimodelkan. Komposit diagram menggambarkan struktur internal dan relasi di antar banyak kelas dengan cara yang lebih detail. Komposit diagram ini dapat menampilkan bagian yang lebih detail di dalam kelas dan menunjukkan hubungan bagian-bagian tersebut berelasi di dalam kelas. Diagram UML ini jarang digunakan karena fungsi-fungsi yang dijelaskan sangat spesifik dan hanya menampilkan struktur internal sebuah kelas dan hubungannya dengan komponen kelas yang lain. Sebagai contoh bagaimana komposit diagram untuk memodelkan objek-objek instan yang ada di sebuah sistem. Gambar di samping dapat menunjukkan komposit diagram untuk sistem perpustakaan. Pada gambar di samping dapat dilihat bahwa package peminjamannya mempunyai kelas-kelas yang ada di dalamnya, yaitu pinjaman buku, denda, dan kembali, yang terhubung ke dalam kelas buku dan anggota melalui antarmuka. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam bicara saya maupun dalam penjelasan saya kurang dimengerti, kurang dipahami, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.